Bismillahirrahmanirrahim. Nih ramai-ramai nggak tahu ada apa ini, kira-kira ada apa nih. Air tiba-tiba muncul katanya. Heran bingit, kira air berkah karena secara misterius muncul tiba-tiba. Ternyata pipa PDAM yang bocor tiba-tiba. Inilah potret kebobrokan dari doktrin ala golongan hijau yang dikit-dikit ngalap berkah tanpa memperhatikan dalil yang mendukung. Ingat boy, berkah itu Allah Ta'ala yang tentukan. Sebagaimana firman-Nya yang mengatakan, di tangan engkaulah segala kebaikan. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Surat Ali Imran ayat 26. Bisa cek sendiri penjelasan tafsir At-Tabari dalam hal ini. Ya, mungkin begitu gambaran orang kalau ngaji hanya sebatas ngalap berkah, ngambil air berkah, kuburan dianggap berkah. Ternyata palsu. Ada yang anggap tiang berkah, kue bolu berkah sampai dilelang, batu berkah, dan kebobrokan lainnya. Padahal keberkahan itu datang karena seorang yang bertakwa, sebagaimana disebutkan dalam surat At-Talaq. Mau tanya nih boy, kira-kira ajaran ngalap berkah asal-asalan begini tuh diajarin golongan Islam yang mana ya? Tuh kan, ada yang proyekin dengan taruh kotak di sana. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah bagi junjungan kita Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, sampai saat ini kita masih diberikan hidayah dan taufiknya, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua dari berbagai macam malapetaka dan musibah. Dan semoga saudara-saudara kita yang sedang berjuang di Palestina, Allah berikan kemudahan, Allah berikan kesabaran dan juga kemenangan, yaitu kemerdekaan Masjidil Aqsa atau Palestina. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, telah viral di media sosial bahwasanya warga berbondong-bondong yaitu berebut air yang katanya air tersebut air suci, bahkan air berkah. Dan bukan saja warga setempat yang mengambil air tersebut, bahkan dari desa yang lain pun ikut berbondong-bondong, bahkan ngantri untuk mendapatkan air suci, katanya air berkah. Kalau di kalangan kita itu ngalap keberkahan. Ya, mereka membawa galon, ada yang membawa ember atau yang lainnya. Dikatakan tiba-tiba air yang ada di desa tersebut ya muncul. Nah, dan para warga menganggapnya air itu suci, air berkah. Nih rame guys, nih ramai-ramai nggak tahu ada apa nih, kira-kira ada apa nih. Ternyata berebut air. Ayo diviralkan. Oh, banyak ya. Nih sumbernya nih, coba lihat nih. Ya memang jernih sih airnya karena memang air PDAM. Air tiba-tiba muncul katanya. Air tiba-tiba muncul katanya. Ada yang bawa galon, ada yang bawa botol gitu ya. Di sumber air dadaan. Sumber air dadaan ya. Yang berada di Desa Rowoyoso, RT 8, RW 3, Kecamatan Wonokerto, Provinsi Jawa Tengah. Petugas PDAM datang setelah itu mencoba mematikan keran air PDAM dari sumber air bersihnya. Indonesia Raya, sumber air dadaan yang muncul
Alhasil air yang tadi mengalir deras tiba-tiba perlahan berhenti tidak mengalir. 2 malam dengan tanda-tanda bunyi letupan. Kesimpulannya bahwa yang awalnya warga taunya air muncul secara tiba-tiba, ternyata pipa PDAM yang Dari tanah setelah ditengok oleh pemiliknya, yaitu keluar air yang sangat jernih. Aduh. Ini petugas PDAM nih. Sangat disayangkan hal-hal yang seperti ini menjadi barometer, bahkan menjadi sesuatu hal yang warga kira atau warga anggap air tersebut memiliki keberkahan dan air tersebut suci. Setelah ditelusuri, ternyata air tersebut yaitu air PDAM yang bocor. Dan apa yang warga kira selama ini? Ya, air yang tiba-tiba muncul dianggap air suci bahkan berkah. Ini menandakan bahwa sebagian masyarakat kita, ya, SDM-nya dalam tanda petik, mohon maaf ya, masih banyak yang rendah. Apapun dikategorikan dengan mistis, ya, apapun disebut dengan berkah. Ya, memang air itu berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, untuk kehidupan kita semua. Tapi jalannya yang mana dulu berkah, ya. Kalau tiba-tiba air muncul, ya kita cek dulu, mungkin ada PDAM yang bocor atau selang yang bocor atau yang lainnya. Jangan semua, ya, hal-hal yang mungkin menurut akal kita, ya, terbatas langsung dikategorikan sesuatu hal yang mistis. Air suci, air berkah, bahkan berbondong-bondong, bahkan dari warga luaran, ya, desa lain untuk mendapatkan keberkahan air tersebut katanya. Bahkan bisa menyembuhkan penyakit. Kan ironis, ya, mana pendidikan, ya, negara kita. Padahal mayoritas, ya, agama yang memeluk agama Islam di negara kita adalah negara Muslim, ya, masyarakat Muslim. Tapi sangat disayangkan pola pikirnya dalam tanda petik masih jauh, ya, masih jauh, yaitu masih SDM-nya rendah. Masa air PDAM yang bocor disebut air suci, air berkah? Padahal keberkahan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau mau air berkah, ya air hujan misalnya, ya, membaca Al-Qur'an. Ya, apa sih makna berkah, ya? Yaitu ziyadatul khair, ya, menambah atau bertambahnya kebaikan, ya. Kalau ada sesuatu hal memang di masyarakat kita, sesuatu hal yang baru dan aneh, ya, dibilang berkah. Misalnya ada penyembuhan, apalagi di seorang indigo misalnya menyembuhkan, langsung disebut dengan seorang misterius, ya, seorang mistis, bahkan disebut orang pintar. Atau dukun datang ke dukun disebut orang pintar. Ya, kenapa dukun disebut orang pintar? Karena yang datangnya, ya, bukan orang pintar, ya, dalam tanda petik orang jahlun, orang jahil, ya. Ini dikit-dikit berkah, dikit-dikit air wali nanti dikatakan, air suci, ya. Kalau mau air berkah, air zam-zam, ya, itu berkah, nyata berkahnya. Kalau air PDAM, ya, disebut air suci atau mensucikan buat wudhu, ya bolehlah. Tapi kalau air PDAM sudah dianggap air yang berkah,
bisa menyembuhkan penyakit, terus juga dengan anggapan ya air wali ini sungguh mengkhawatirkan. Ya, berarti akidah masyarakat atau sebagian masyarakat kita ini perlu dipertanyakan. Seharusnya dicek dulu, benarkah ini air berkah, benarkah ini air suci. Ya, jangan tiba-tiba langsung menjustis. Ya, ini air berkah, ternyata air PDAM yang bocor. Ya, ini akibat doktrin-doktrin, ya, oknum-oknum para pemuka agama, para oknum habaib yang selalu menggaungkan tentang khurafat, ya, yang celupkan air langsung berkah atau yang lainnya. Padahal kalau pengen hidup kita berkah, ya sering-sering sedekah, sering ngaji, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Insya Allah kehidupan kita akan berkah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Seberat apapun hidup kita, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai masyarakat kita ini seperti masyarakat perindapan, ya. Air AC aja kalau di perindapan India sana, ya, itu air dewa katanya, sampai diwadahin, ya. Orang gila sampai disembah-sembah di jalanan atau yang lainnya. Ini sungguh mengiris hati kita. Padahal negara kita mayoritas pemeluknya adalah agama Islam. Agama Islam. Tetapi kalau keyakinannya seperti ini, siapa yang akan bertanggung jawab? Ya, kalau pengen hidup kita berkah, berbuat baiklah. Ya, amalkanlah sunnah-sunnah Rasulullah SAW dari hal yang terkecil. Ya, masuk WC baca doa, keluar WC baca doa sebelum tidur. Ya, terus tahajudnya, duhanya, ngaji Qur'annya, ya, atau amalan-amalan yang lainnya. Insya Allah hidup kita akan berkah. Atau kita meminta doa, ya, kepada orang yang soleh memang, misalnya, ya, biar diberikan kemudahan, doakan itu. Tetapi amalannya ya sesuai dengan, ya, perintah Allah dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Bukan minta kepada mayat misalnya, minta kepada kuburan, minta kepada pepohonan atau yang lainnya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjaga akidah kita dan menjaga kita dari khurafat-khurafat, dongeng-dongeng atau haluan, ya, para pemuka agama yang tidak bertanggung jawab. Barakallahu fikum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.